Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalimasada dari Akademi Kripto. Kali ini kita akan membahas crypto investing strategi yang ke-6. Di sini kita akan membahas strategi terkonsentrasi. Jadi pada dasarnya apa sih strategi terkonsentrasi itu? Jadi strategi terkonsentrasi ini merupakan kebalikan ya dari strategi tebar jala. Kalau tebar jala tadi 100 ya dimasukin semua. Kalau terkonsentrasi ini hanya 2. Jadi ini adalah perkembangan ya dari teori klasik ya 60-40 yang dikemukakan oleh John Bogle ya. Yang mana dulu ya di TradFi teori klasik ini digunakan ya dengan 60% di saham dan 40% di obligasi. Tapi karena kita crypto boys ya, kita crypto bros, ini dibalik ya. 60-40 kripto itu adalah 60 Bitcoin, 40 Ethereum. Jadi strategi ini ya bisa diterapkan ya di hampir semua ya. Kombinasi 60-40 itu secara statistik ya ini sudah terbukti menjadi salah satu strategi yang proven ya untuk memperoleh keuntungan di aset manapun. Lalu pertanyaannya kenapa hanya 2 aset itu aja yang paling memungkinkan untuk teman-teman gunakan strategi 60-40 ini? Kenapa Bitcoin dulu lah ya? Jelas ya Bitcoin ya. Jawabannya kenapa nggak Bitcoin? Karena Bitcoin itu adalah aset ya, cryptocurrency yang ditinggikan, yang diagungkan, yang mana sudah terbukti dari waktu ke waktu memberikan return yang sangat signifikan. Jadi Bitcoin ini kalau dibandingkan dengan aset lain, ini lebih bersinar ya, dibandingkan komoditi ya, dibandingkan bonds ya, dibandingkan stocks ya, selama beberapa tahun terakhir ya. Bitcoin ini shining in the dark ya. Lainnya returnnya hanya segini-gini. Bitcoin ini seperti ini ya. Itulah mengapa ya menurut Nakamoto Portfolio ya memasukkan ya Bitcoin 10% saja di dalam portofolio kalian itu bisa memberikan ya return sampai 268% terhadap seluruh aset kalian. Lalu pertanyaannya kalau Bitcoinnya lebih gede gimana ya? Lebih bagus. Ini pun kalau kita masukkan ke original portofolio ya, yang dimana di sini ada long term bonds ya, ada commodity ya, ada gold, ada stok ya, dan Bitcoinnya hanya kecil 10%. Ini total returnnya ketika dianalisa, di run modelnya, ini overall ini ya, ini naik 268%. Yang mana kalau ini nggak ada Bitcoin sama sekali, ini hanya 52%. Berarti kan total portofolio itu di-carry oleh Bitcoin. Dan ini pun juga terbukti ya secara statistik ya. Kalau kita lihat ya hasil scatter plot-nya ini ada hubungan signifikan yang erat ya antara Bitcoin ya dengan pertumbuhan nilai aset secara keseluruhan. Jadi tetap harus ya punya setidaknya 10% Bitcoin di portofolio kalian. Meskipun itu ada Render, ya ada Solana, ya ada XRP, ya ada SEAL, ya ada proyek yang aneh-aneh, ya itu at least 10% itu harus Bitcoin. Karena Bitcoin tetap bisa mengcover ya keseluruhan pertumbuhan nilai aset teman-teman. Lalu mengapa yang kedua ini Ethereum? Jadi Ethereum is a safe bet ya for altcoins. Jadi teman-teman daripada pusing altcoinnya, kenapa teman-teman nggak beli Ethereum di mana tempat altcoin ini kebanyakan dibangun? Jadi kita pilih indeksnya, crypto indeksnya, coin. Misalkan altcoins ya indeksnya Ethereum. Jadi teman-teman bisa ya bilang ya Ethereum is a safe bet. Karena ya Ethereum ini masih menjadi pilihan developer ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, numbers of developer setiap tahun di Ethereum itu selalu meningkat. Kenapa? Ya karena banyak ya akademisi ya, banyak tempat praktik yang ini mengajarkan kurikulumnya baru sampai di Ethereum. Sehingga masih belum bergerak ya ke dalam protokol-protokol ya atau chain-chain lain. Sehingga masih ada lagging ya information atau knowledge gap ya antara pengguna Ethereum dengan chain-chain lainnya. Yang baru fresh grad ini bisanya Ethereum. Akhirnya ya perusahaan mau nggak mau semua juga mengikuti Ethereum. Itulah kenapa jumlahnya naik seperti ini. Dan kalau kita lihat ya secara revenue, 7 tahun terakhir, ini revenue dari Ethereum itu sejajar ya dengan Meta, Microsoft, dan juga Adobe. Sampai lebih dari 10 billion US dollar. Lalu mengapa ya kombinasi Bitcoin dan Ethereum itu paling efektif? Ya ini ada 2 ya, safe investment dan juga anti-lagging. Kenapa safe investment? Jadi kalau bull run ada, bull run terjadi, itu yang gerak itu selalu Bitcoin dan Ethereum. Yang lain tuh belum tentu gerak ya. Itulah kenapa altcoin lain tuh sangat mungkin lagging ya. Jadi seperti ini ya. Ini Bitcoin dan Ethereum yang di atas, yang di bawah ini adalah Doge dan Shiba Inu. Jadi kenapa kamu mau beli Doge dan Shiba Inu tapi kamu nggak all in aja di Bitcoin dan Ethereum ya, yang lebih make sense, lebih safe, dan ini adalah performanya di tahun 2023. ETH dan juga Bitcoin ini seperti ini performanya. Terus kamu masih sok ngide ya, mikir Doge dan Shiba itu bisa ATH ya, ini malah seperti ini performanya. Oke, itulah kepastian dari Bitcoin dan juga Ethereum. Ini sudah paham strategi terkonsentrasi? Saya Kalimasada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.